Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siapkah kalian untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah Bu, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Mbak Nana hadir? Hadir, oke. Mbak Fia? Hadir, oke. Mbak Cantika? Hadir, oke. Mas Ali? Hadir, oke. Untuk hari ini semuanya hadir ya anak-anak. Baik, ada yang masih ingat tidak ya? Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Iya, betul sekali. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana sih kehidupan nelayan di Indonesia. Kemudian ada juga kita mengetahui mengenai festival Mane pada tradisi nelayan di Malo. Nah, di dalam itu kita mempelajari apa saja nih upaya manusia dalam pembangunan ekonomi di Indonesia ya anak-anak. Itu pertemuan sebelumnya ya. Baik, sebelum kita memasuki pada pembelajaran pada hari ini, Ibu memiliki 3 kuis pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan reward berupa bintang untuk tambahan nilai kalian di depan papan tulis. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa sih peran manusia itu? Yang kedua, apa sih kewajiban manusia itu? Dan yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan hak manusia? Nah, dari ketiga pertanyaan itu, siapa yang ingin menjawab? Iya, silakan Mas Ali. Yang mana? Oke, peran. Silakan Mas. Betul sekali Mas Ali. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang sedang dikerjakan. Contohnya, Bu Guru itu perannya apa ya anak-anak? Kemudian siswa itu perannya apa ya anak-anak? Begitu. Baik, pertanyaan yang kedua. Ya Mbak Lala, silakan. Betul sekali Mbak Lala. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya seperti siswa itu memiliki kewajiban apa kira-kira anak-anak? Belajar. Betul sekali. Nah, pertanyaan yang terakhir, siapa yang ingin menjawab? Iya, betul Mbak Cantika. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Semisal hak dari siswa karena tadi dia sudah belajar, dia mendapatkan reward dari Bu Guru. Itu hak siswa. Nah, dari 3 kuis pertanyaan ini tadi, ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan mempelajari tentang. Ya, betul sekali Mas Dimas. Hari ini kita akan mempelajari peran, hak, dan kewajiban pada interaksi sosial. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menentukan ide pokok paragraf dan ide pokok bacaan dari setiap paragraf. Kemudian, siswa mampu menentukan peran, kewajiban, dan hak setiap orang yang terlibat dalam interaksi sosial. Baik, Ibu akan ceritakan sedikit ya anak-anak. Masih ingatkah kalian dengan terjadinya peristiwa angin laut dan angin darat
yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Baik, tentunya masih ingat ya, karena itu sebelumnya kita sudah singgung. Ya betul sekali, para nelayan kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari dan mereka berangkat melaut pada malam dini hari, kemudian menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, anak-anak, mereka ini akan disambut oleh para nelayan yang lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan yang lainnya akan membantu nelayan tersebut untuk menangkap ikan dan menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan nelayan ikan. Begitulah kehidupan keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Nah, baik, untuk mengetahui lebih banyak informasi mengenai kehidupan nelayan di Indonesia, mari silakan anak-anak membuka buku kalian halaman 106 hingga 107. Kalian baca terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, sudah selesai anak-anak membaca bacaan tentang nelayan di Indonesia? Oke, itu dia informasi mengenai kehidupan nelayan di Indonesia. Nah, melalui bacaan yang kalian baca tadi, kita akan menemukan dan membuat daftar hal-hal yang penting nih. Ayo, siapa yang tahu nih? Kita bahas satu persatu yuk. Paragraf pertama itu ada bacaan mengenai hal-hal penting, yaitu yang pertama, para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Kemudian tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. 3. Para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada konsumennya. Nah, itu anak-anak informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama. Jadi, ada 3 informasi penting ya anak-anak. Nah, sekarang kita beralih ke paragraf yang kedua. Hal-hal pentingnya ada yang tahu? Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama, di situ ada tempat pelelangan ikan ramai setiap harinya pada musim tangkap ikan. Kemudian informasi yang kedua, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk pada nelayan tidak dapat melaut. Informasi yang terakhir, yang ketiga, yaitu sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Nah, inti dari paragraf kedua ini apa? Ketika gelombang itu pasang, para nelayan ini tidak bisa melaut, tidak bisa menangkap ikan. Begitu. Nah, untuk paragraf selanjutnya, paragraf 4, 5, dan paragraf 3, 4, 5, dan 6, bisa kalian cari informasi penting melalui teks bacaan, kemudian nanti dikumpulkan kepada ibu ya anak-anak. Baik, sudah selesai anak-anak? Apakah sudah paham dalam mencari informasi pada setiap paragraf? Sudah, Bu. Oke. Itu tadi informasi dari setiap paragraf. Setelah kita mengenali hal-hal penting dari setiap paragraf atau informasi dari setiap paragraf, kita akan mencoba membuat kalimat dengan kata tanya menggunakan kata tanya 5W 1H. Ada yang tahu apa saja? Betul sekali, kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Ibu beri contoh satu ya anak-anak. Di paragraf pertama itu di mana gagasan pokok paragraf ada di kalimat utama. Nah, yaitu tentang para nelayan dan para pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam.
pertanyaan yang bisa kita buat yaitu dengan kata tanya siapa. Siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabannya adalah yaitu para nelayan dan para pedagang. Nah, untuk paragraf selanjutnya, Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok nih. Masing-masing kelompok nanti kalian membuat kalimat dengan kata tanya di masing-masing setiap paragraf. Dengan tepat ya anak-anak. Nanti jika sudah bisa dikumpulkan kepada Ibu. Baik, sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan pelelangan ikan. Nah, kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Apa saja ya yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Ada yang tahu anak-anak? Untuk mencari tahu tentang apa saja yang terjadi kegiatan pada pelelangan ikan, Ibu meminta kalian untuk membaca dan membuka buku kalian pada halaman 109. Ibu beri waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak membaca bukunya? Oke, baik. Tadi kita itu sudah membaca teks bacaan mengenai kegiatan pelelangan ikan. Sekarang kita akan menentukan peran setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan yang sesuai dengan teks bacaan pada buku kalian. Ibu beri contoh terlebih dahulu ya anak-anak. Contohnya adalah kita ambil nelayan. Nah, nelayan ini perannya apa? Ada yang tahu? Betul sekali, sebagai penjual ikan di TPI. Nah, contoh lainnya, kita mengambil pedagang. Nah, pedagang besar. Nah, peran dari pedagang besar ini kira-kira apa ya? Pedagang besar, itu perannya berarti menjual ikan ke daerah yang lain, yang lebih luas. Baik, sudah paham anak-anak? Sekarang tugas kalian bersama teman sebangku kalian masing-masing mencari peran dari orang yang terlibat di dalam teks bacaan kegiatan pelelangan ikan. Bisa ada penjual, terus ada penjaga, dan sebagainya. Begitu ya anak-anak? Baik, sudah selesaikah kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian mengenai peran apa saja yang terjadi, yang terlibat pada kegiatan pelelangan ikan? Sudah Bu Sip? Berarti kalian semua sudah paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut. Setiap warga negara itu mempunyai peran yang berbeda-beda serta memiliki kewajiban dan hak yang berbeda-beda pula satu sama yang lainnya. Sekarang Ibu meminta kalian untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Kita berdiskusi mengenai apa? Peran, kewajiban, dan hak setiap peran dari orang yang terlibat. Ibu beri contoh satu. Contohnya adalah tadi kita ambil nelayan. Nah, peran nelayan yaitu, ada yang tahu tadi, ada yang masih ingat? Betul sekali, menangkap ikan di laut. Kemudian kewajiban nelayan adalah menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Nah, hak yang didapat oleh nelayan setelah dia menjalankan kewajibannya adalah mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Seperti itu anak-anak contohnya. Untuk tugas kelompok, silakan kalian buka buku siswa kalian halaman 113. Nah, di sini Ibu memiliki gambar beberapa tempat. Ada 4 tempat ya anak-anak. Di sini ada gambar di puskesmas. Kemudian ada gambar di balai desa. Kemudian ada gambar di kantor pos.
Dan yang terakhir ada gambar di pasar. Jadi, ini adalah 4 tempat yang berbeda. Nah, kita akan membagi kelompok sesuai dengan tempatnya. Kita akan berhitung terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan mulai dari Mas Ali. 1, 2, 3, 4. Lanjut ke awal. Balik lagi ke awal. 1, 2, 3, 4. Oke, nah sekarang untuk yang tempat 1, itu kelompok 1 yang dapat nomor 1. Ya, kelompok 1 akan mendapatkan tempat di pasar. Kemudian, kelompok 2 akan mendapatkan tempat di kantor pos. Kemudian, kelompok 3 akan mendapatkan tempat di balai desa. Dan kelompok 4 akan mendapatkan tempat di puskesmas. Nah, silakan setiap kelompok yang mendapatkan nomor yang sama, kalian berkumpul menjadi satu dan membahas mengenai peran, hak, serta kewajiban yang terlibat dari setiap tempat yang sudah Ibu berikan ya anak-anak. Setelah selesai, nanti kita akan presentasikan setiap kelompoknya di depan. Baik, Ibu beri waktu dari sekarang ya anak-anak. Selamat berdiskusi. Baik anak-anak, sudah selesai waktu mengerjakannya, waktu sudah habis. Baik, sekarang Ibu minta untuk setiap kelompok presentasi ke depan ya anak-anak. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan teman-teman untuk kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan yuk untuk kelompok 4. Sudah semua kelompok sudah maju semua ya anak-anak. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, sudah paham ya mengenai apa itu tadi peran, kemudian apa itu hak, dan kemudian apa itu kewajiban di dalam suatu tempat seperti di pasar, kemudian balai desa, puskesmas, dan kantor pos. Ya, sudah paham ya anak-anak? Baik, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, berarti semua anak-anak sudah paham ya. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Iya, silakan Mas Fian. Betul. Kita pada hari ini setelah mempelajari mengenai informasi penting atau ide pokok setiap paragraf, kemudian kita tadi sudah membuat beberapa kalimat dengan kata tanya 5W1H apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kita juga telah mempelajari hak dan kewajiban setiap warga negara di kehidupan sekitar. Tadi seperti di pelelangan ikan, di balai desa, kemudian di puskesmas, kemudian di kantor pos. Begitu ya anak-anak. Dan juga kita telah mempelajari interaksi sosial apa saja yang terjadi dalam kegiatan atau sebuah tempat. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kalian mengerjakan pada buku siswa halaman 116. Kemudian, keesokan paginya kalian kumpulkan kepada Bu Guru ya anak-anak. Sekarang Ibu akan memberikan reward terlebih dahulu untuk yang hari ini aktif.
Dan untuk yang hari ini banyak berpartisipasi, banyak menjawab pertanyaan, banyak bertanya, gitu ya. Selamat untuk Mbak Lala. Hari ini Ibu kasih bintang untuk tambahan nilai dan ditempelkan di samping papan tulis. Kemudian selamat juga untuk Mas Ali, Mas Fian, dan Mbak Cantika yang hari ini sudah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu akan memberikan satu-satu bintang, kemudian Ibu akan tempelkan sebagai nilai tambahan kalian pada data di samping papan tulis ya anak-anak. Silakan beri applause dulu untuk teman-teman yang sudah aktif pada hari ini. Nah, untuk yang lainnya jangan lupa ketika kita pembelajaran, silakan yang lainnya juga aktif ya, karena Ibu akan memberikan tambahan nilai kepada kalian. Baik, cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Bisa dipersiapkan dan dibaca terlebih dahulu di rumah ya anak-anak. Sebelumnya, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Hore! Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Semangat selalu ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.